otomasi. Kuliah ini ada tiga, di dalamnya ada tiga mata kuliah, makanya ada bagian sub mata kuliahnya, gabungan antara manajemen pengolahan data, kemudian penulisan informasi dan otomasi perpustakaan. Kemudian kita ada 3 tahapan untuk ujian komprehensif ini. Yang pertama kita secara tertulis ya, sudah dibuat ya, sudah. Kemudian yang kedua tulisan, kemudian praktek. Ini 2 orang ya. Iya. Satu Arif Santoso sama Mbak Jawa juga. Oke. Mungkin kita ada waktu 1 jam, setengah jam untuk lisan, kemudian setengah jam ada praktek. Kalau bisa selesai 1 jam ya. Kalau bisa selesai ya sampai selesai ya. Karena apa? Wajib ya, kuliah wajib komprehensif ini. Kemudian apalagi yang otomasinya. Kita otomasi itu kalau belum bisa, otomasinya belum bisa install sampai selesai, ulang. Belum bisa lagi, ulang lagi gitu namanya. Syarat bebas dari Bapak harus bisa install gitu. Taslim, time slide, ada 2 sebenarnya. Silakan itu untuk praktek ya. Nah lisannya itu ini nanti kita acak saja, bukan ada 3 soal ya. Acak soal ini saja ya. Silakan dibaca jawabannya, kemudian boleh juga nanti sudah dibaca, boleh kita. Ini kita ini aja langsung ya. Mungkin yang pertama ke Bayu dulu ya. Bayu, apa yang dimaksud dengan otomasi perpustakaan? Otomasi ya, otomasi. Kalau menurut menurut saya di sini jenis otomasi itu merupakan teknik atau sistem menjalankan atau mengendalikan proses alat-alat secara otomatis dengan alat elektronik untuk mengurangi informasi yang jadi terus kalau menurut pendapat saya maka perpustakaan informasi ini berarti aplikasi komputer dan pemanfaatan produk berbasis komputer dan jasa dalam kinerja aplikasi perpustakaan yang berbeda dan fungsi dalam penyediaan berbagai layanan dan memproduksi kekuatan Otomasinya ada apa jadi ada jadi kalau kita simpulkan otomasi itu lewat jadi bisa dibantu manusia jadi secara ini kalau otomatis itu kayak auto jadi sudah diprogram sudah terus diminta untuk menggunakan saya pekerjaan lebih tapi kalau sudah diprogram terus gimana otomasi sementara misalnya otomasi itu ini kan jam saya otomatis berarti otomatis itu sebenarnya jam 3 dia punya alarm diatur kalau sudah diatur maka dia kalau jam kalau sudah diatur jam berbunyi berarti dia per jamnya nih dia berarti otomatis otomatis itu apa aja boleh bantu bergerak dengan sendirinya Pak. bergerak dengan sendirinya ya. Jadi kalau bergerak dengan sendirinya dia berarti sudah terprogramkan dengan apa yang kita mau. bergerak itu artinya Bergerak itu
bekerja tadi sudah Iya. saya bekerja melakukan sendiri, semuanya saya Sendiri. kita tidak sudah program kita sendiri itu otomatis kan? Otomatis. Berarti otomatis itu Sesuatu yang sudah ditetapkan dan direncanakan. terus dia bekerja sendiri ya. Makanya kalau Sulistyo bilang ditindak ya, jadi dia tindak Sendiri. iya kita sendiri ya, bekerja sendiri biar melakukan sendiri ya. Tadinya sudah program otomatis misalnya buku ini masuk buku nanti labelnya sendiri, barcode-nya ada sendiri. Jadi makanya kalau Pak Sulistyo bilang dia sudah tindak, otomatis itu sudah tindak, sudah itu masa Sanskerta ya sendiri tindak itu tindak kerja proses mengingatkan sesuatu tindak ya. Kalau kita itu aja kalau apa ya otomasi itu artinya otomasi perpustakaan berarti perpustakaan ya, aplikasi teknologi perpustakaan yang dia bertindak sendiri tapi khusus tentang perpustakaan. Kalau otomasi akademik berarti ini juga kita memaknainya kan. Jadi suara itu sendiri tidak itu bekerja kan misalnya. Kalau sekarang gitu ya lama tidak bersuara berarti lama tidak bersuara Sendiri. iya karena lama tidak bertemu lah tidak suara kan tetap tapi karena sudah bertemu dia sendiri itu memaknai seperti bahasa Sanskerta kan gitu ya ya jadi itu ya jadi tidak usah pusing-pusing misalnya otomasi itu kalau dari pengertian tadi kan banyak ya pokoknya dia bertindak sendiri otomatis gitu semua tidak seperti itu kan ada otomasi perpustakaan berarti aktivitas perpustakaan yang bisa bertindak sendiri itu juga sudah cukup lah kita menyederhanakan saja. Terus ini ya ini kita apa yang dimaksud dengan basis data ya, basis data atau manajemen data ya. Kita awal satu basis data atau data DBSM misalnya. DBSM adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, dan mengontrol dan mengakses sumber data dengan cara praktis dan efisien. DBMS dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakaian yang pemiliknya butuhkan, yaitu melalui akses Manajemen pengolahan data adalah kumpulan data juga Pak yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Sistem itu adalah rancangan. Terus rancangan itu biasanya terdiri dari beberapa unsur ya, unsur atau komponen. Terus sudah dirancang dan dijadikan suatu saling berkaitan. Iya, saling berkaitan. Satu. Jadi sederhananya itu ya kalau apa itu sistem ukuran dari komponen atau unsur yang saling berhubungan berkaitan satu dengan yang lainnya, tapi bisa digunakan untuk menyelesaikan proses kerja manusia atau aktivitas sistem itu kan sudah tersistem ya. Sistem kalau manusia lahir
ya, dewasa, kemudian ini nanti lagi menyelesaikan itu ke sistem ya, sistem. Kalau luar itu kalau belajar sistem itu kalau bersahabat ya, belajar sistem sudah ya bersahabat dikasih pelajaran sistem dan sholat lagi kerjaan lagi agama karena hidup ini sudah tersistem, hidup mati besar lagi mati lagi katanya tidak ada Tuhan pun bisa itu kalau ini ya kalau di orang barat kan. Tapi kalau kita di Islam sudah kena banyak hadis kita semprot bisa, tapi itu apa sistemnya akan berkaitan satu dengan yang lain, saling ini ya berhubungan, terus jadi alur yang istilahnya kayak sirkul ya, berkaitan satu dengan yang lain, akhirnya bisa menyelesaikan soalan ya. Jadi tinggal sebenarnya pertanyaan apa sistem komponen saling berkaitan satu dengan yang lain. Karena kalau di otomasi ya pasti nanti otomasinya bertindak sendiri. Pasti di depannya kasih sistem otomasi perpustakaan, biasanya gitu ya. Iya. Nah, jadi sistemnya depannya komponen saling satu dengan lain saling berkaitan ya, yang bertindak sendiri selesai kan gitu ya. Bidang perpustakaan kita bisa memaknai sudah ya, balik lagi ke Bahaya ya. Kalau penelusuran informasi ya, ada nggak sih makna penelusuran informasi ya? Ini nggak dari situ juga. Penelusuran informasi Apa yang masuk penelusuran informasi? Dari situ mungkin ya. Silakan. Penelusuran informasi itu bisa berlanjut ke terbalik informasi begitu ya, atau terbalik informasi aja. Terbalik informasi adalah merupakan sistem yang digunakan untuk menemukan informasi yang relevan dengan kebutuhan dari pengguna. Kalau yang butuh temu balik artinya menemukan kembali informasi. Kalau di perpustakaan pakai apa? Kembali. Pakai sih untuk pencarian sebuah buku, kayak sebuah komputer. Saya baru sudah pakai program informasi ya. Tapi namanya kalau menemukan buku, misalnya buku apa panjangannya? Public access system, online public access katalog. Jadi kalau kita mau menemukan kembali informasi menggunakan apa? menggunakan link Apa? Kalau dia pakai online, kalau tidak, kalau kita pakai kata kalau kita mau pakai katalog itu ada berapa macam ini katalog apa saja? Kalau kita nyari di katalog di online ya, kalau offline ada yang online, ada yang web, ada yang LAN ya, kapal ada ya, itu diketik apa di sini? Berarti manual juga pasti ada katalog. Tadi berarti kalau judul berarti ada katalog judulnya ada. Jadi gitu. Jadi kalau kita opak kan diketik katalog judul. Tapi kalau di rak yang katalog itu dia buat satu katalog nanti judul bukunya misalnya otomasi perpustakaan ada kayaknya nanti siapa yang jadi judulnya dulu. Jadi sama aja artinya kita pakai katalog itu melihat judulnya, judulnya apa Pak? Terus pakai apa lagi? Judul kalau di online pakai judul tidak perlu pakai Pengarang ya. atau sanksi. Berarti di katalog juga pakai iya ada katalog pengarang juga. Tapi kalau dia tercetak ini deretan katalog judul, ini deretan katalog pengarang.
Jadi gadget mana ya? Kalau sekarang mungkin tidak ada lagi, tapi dulu belum ada komputer, ternyata kalau itu manual kan, kayak kotak-kotak ada di kawat atau di apa ya, kita cari itu pakai pengarang. Kalau tidak ada pengarang lagi, pengarangnya tidak ada bentuk, pengarangnya tidak ada, pakai memori S ya gitu. Oh, enggak. ada yang disebutkan JN-nya subjek. subjek Subjek itu apa? itu Subjek Subjek, subjeknya. iya, sebagai Subjek itu misalnya tadi judulnya tidak ketemu. Judulnya kalau ada ini sebenarnya sudah dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Kalau ada orang masuk kalau tidak ada katalog, kita bertanya sama orang itu pakai katalog. Kalau kita kerja di perpustakaan, kita jadi bagian pelayanan, ada orang masuk, mau kemana Pak? Mau cari buku. Pasti kita tanya judulnya apa Pak? Nah itu kan berarti sebenarnya kita pakai katalog gitu. Nah, judulnya apa Pak? Lupa saya judulnya. Pengarangnya siapa Pak? Berarti katalog pengarang itu sama. Kita kalau ada katalog, nanti kan kalau dia jawab, kita cari di katalog kan? iya. Nah, tapi kalau komputer kan berarti kan. Nah kalau tidak ketemu lagi judulnya, tidak ketemu pengarangnya, apa yang kita tanya sama dia? Subjek dia nggak ngerti ya. Gak mungkin dia subjeknya apa Pak? Apa arti subjek? Buku tentang apa kayak gitu kan? Jadi tentang atau masalah apa gitu ya? Masalah apa Pak? Oh saya masalah misalnya cara sawit ada nggak gitu? Misalnya kan ada ya, cari di buku itu di Iya. tanya misalnya. Jadi subjek itu tentang atau masalah apa gitu, tentang apa, bicara apa gitu. Jadi tiga itu lah pertanyaannya. Kalau dia sudah tiga itu, judulnya apa Pak? Tahu. Namanya nggak tahu. Apa bukunya itu bicara apa Pak? Tentang itu ya, subjek ya. Nggak tahu. Suruh pulang. Ngomong apa dia? Kalau dia ngomong kalau nggak ngerti apa, pasti dia ngomong tentang apa ya? Oh, saya lupa katanya. Dia mau apa sih? Misalnya buka kalau dia mau misalnya cari buku aku nih mau betul ada nyanyi itu kan, kita cari di sini gitu kan. Iya. Nah, jadi gitu, jadi tiga pertanyaan itu. Nah itu ya sebenarnya kita sudah mempraktekkan itu. Jadi kalau kita ada katalog, tidak pun kita sudah bisa. Ya. Oke, yang kedua, kemudian yang balik lagi ke Alif. Untuk otomasi apa kendala-kendalanya? Ada otomasi. Kendala otomasi yang pertama kurangnya pengetahuan pustakawan Indonesia akan komputer yang komputer dan aplikasinya. Banyak golongan pustakawan yang masih gaptek Pak. Kurang Dan yang pengetahuan kedua, ya? iya Pak. Yang kedua kurangnya SDM yang menguasai komputer sekaligus menguasai masalah dalam perpustakaan. Belum ada format buku sehingga masing-masing perpustakaan menggunakan format berlainan Pak. Akibatnya perpustakaan tidak dapat tukar balik yang dilakukan karena format tidak seragam. Belum adanya peraturan pengkatalogan yang berstandar nasional yang diterima oleh semua pihak. Akibatnya itu juga tidak bisa membangun perpustakaan bersama. Keterbatasan dana untuk pengadaan software, lazimnya perpustakaan menyediakan dana khusus untuk software seperti halnya dana yang disediakan untuk perangkat kerasnya, pembelian komputer, ATK, bahan habis pakai dan lainnya. Dan yang terakhir Pak, kurangnya jaringan dan kerjasama antara perpustakaan. Ya, jadi semua yang nyusahin kendala. Iya Pak. Kalau dari ini, saya nggak dari pimpinan ya, itu apa bahasanya? Kebijakan pimpinan atau dukungan ya? Iya.
dukung itu sementara. Iya. Kita sudah Semangat. ya tidak mendukung jadi bisa mulai dari hardware-nya, software-nya, SDM-nya, dan semuanya yang menjadi hardware untuk sukses ya. Untuk terlaksananya otomasi bisa kita ya otomasi ya. Terus kalau ini kembali otomasi kita bisa menjadi otomasi apa saja yang ada di kita perpustakaan ya, perpustakaan yang kita praktek apa? Slim, English, sama untuk library Pak. Ya, kalau dibuat kan ada yang kita kenal dua itu ya, slim sama slim bisa saja orang ada cerah perpustakaan, ada tulis library atau yang lain-lain ya bisa, tapi minimal kita bisa dua, makanya kita praktek nanti slim sama tulis yang bisa itu mudah-mudahan rata-rata di setiap perpustakaan kalau dari slide ya. Terus saya bilang saja melusur di internet gimana? Cara melusur di internet dengan cara memasukkan alamat dari situs tersebut Pak, yang dikenal sebagai istilah URL ataupun universal user locator. URL mempunyai bentuk dasar yaitu seperti protokol atau hostname. Contoh URL atau alamat situs dari Institut Pertanian Bogor adalah http terus tanda miring 2 www.ipb.ac.id. Terus nanti dari sini dulu ya, nanti bisa pakai tapi ada yang langsung masuk ke alamat tadi kan, misalnya ada regional, penelitian skripsi ke repository ya. Nanti ada yang di-download, bisa di-download secara keseluruhan. Ada juga mungkin tempat saja ya. Jadi ini ya, kalau di Google Book itu dia hanya sebagai komposisi. Baik, itu mungkin berarti tadi sudah ya, karena ini mengklarifikasi saja file kelas. Jadi yang lebih utama nanti kita coba. Mungkin untuk praktek di situ kan ada Bapak sebutkan bagaimana langkah-langkah, mungkin kita jadi salah satu dari sini. Biasanya kalau apa ya? Iya. Jadi intinya kita sudah selesai yang ini, tinggal itu coba bacakan sekali aja. Langkah untuk menginstal Slim, yang pertama download Slim dan XAMPP di browser. Yang kedua install XAMPP dan tunggu proses install berjalan dan selesai. Terus yang ketiga aktifkan kontrol panel. Yang keempat kemudian menginstal Slim. Yang kelima ekstrak ke data C. Tapi pengurus ini nggak perlu dan nanti yang tinggal tuh ada. Ini saya catat dulu. Ini tulis nih nomor HP Bapak. Nanti kirim ke nomor itu. Masuk ya. Yang keenam rename atau ubah nama bebas ataupun bisa dikasih nama perpustakaan database. Yang ketujuh buka pada halaman browser localhost dan terus pergi ke PHP My Admin. Yang ke-8 klik pada bagian kanan atas PHP My Admin. Yang ke-9 klik database, terus database name perpustakaan, terus klik lagi
Klik. Masuk. Ambil dulu kayak di sini. Dulu klik database Cek name, aja cek. terus klik Profilex. Privilege ya. Iya Pak, Profilex. Terus Terus klik lagi add user akun, masuk lagi isi username, perpustakaan, terus hostname, dikasih nama localhost, terus ke password, perpus, terus klik Google Privilege, check out, terus klik go. Buka di browser. Yang ketiga yang ke-11, buka di browser localhost atau perpustakaan, masuk lagi klik get start, masuk lagi next, masuk lagi install slim. Yang ke-12 database name perpustakaan, terus ke database username perpus, terus database password perpus plus tes connecting, terus connecting oke, warna hijau. Yang ke-13 kemudian run itu password. dan install run Oh, installation, username. terus username, Username password. Name. admin, Username nih. Oh, terus password admin, terus ready this password admin. Yang ke-14 jika ada tulisan folder install in your slim is already exists for security reasons please rename 2020. or Itu kecil delete ya? it from you imagine klik folder exam, terus klik hard docs, terus klik perpustakaan, klik install ubah nama atau rename, terus yang ke-15 klik go to my slim, yang ke-16 masuk ke menu pengelolaan, yang ke-17 masuk username admin, terus ke password admin. Setelah itu masuk browser link localhost atau perpustakaan, index.php, puisi. tanda tanya, paste sama dengan login. Yang terakhir edit nama sendiri untuk di bagian pengelolaan. Ya, berarti itu tahapannya ya. Itu yang akan kita praktekkan sekarang. Ada waktu setengah jam itu. Kalau udah selesai berarti selesai ya kerjaan aplikasi. Sampai jadi program otomasi. Kalau belum jadi, ulang lagi. Besok ulang terus bahkan semester depan kalau. Iya. Oh, udah selesai. Tapi mudah-mudahan kalau dia bisa cukup 15 menit. Tapi kalau nggak bisa berjam-jam sampai 3 jam. Nah, jadi tekniknya satu langkah. Kalau misal satu langkah kalau belum selesai lagi diinstal. Iya, lagi di Sampai PP-nya ya. Ini punya Abi ya. Oke, ada apa? Berjalan ya. Kemudian ini yang Ini lagi memindah Arif dari HP ke laptop Pak. itu sudah selesai installnya kan? Tinggal mengaktifkan itu. Coba. Enter bisa nggak itu? Ya, itu sudah muncul. Klik. Itu. Sebelahnya. Ini iya, klik itu bisa ada. Ini lagi nunggu. Nah, sudah buatlah datanya. Langkah berapa lagi itu? Nah, buat data. Yang ini tadi, database, coba buat aja lah, biar itu. Klik, ini namanya perpustakaan. Huruf kecil semua ya. Oke, ini klik yang nomor 3, paling atas nomor 3. Atas dulu ya. Nomor 3. Oh, Ini, Pak, ya? udah, keren. Terus privilege ya. Ini biar cepet itunya. Pesan dan Pak. Perpustakaan juga sama. Ini apa namanya? Ini lokal.
lokal ya. Bawahnya perpus udah. Bawahnya perpustakaan aja bawahnya. Ya, ini. Tadi harusnya diekstrak tuh tapi nggak apa-apa, sama aja. Bawah. Check all aja mana? Check all terus go. Ya coba itu ekstrak lah. Klik ya itu. Jangan sampai P lagi. Sampai P kan sudah. Jangan install lagi. Tutup. Sekali B sampai P-nya. Oke. Ya. Coba buka sekali, ada. Ya, back sekali back. Backnya ujungnya ada. Back. Ekstrak tuh C sampai P. Terus klik buka lagi. htdoc. Enter. Oke. Udah selesai nih, tinggal buka aja. Tinggal setting. Yang di atas, yang Slim 9 itu, yang ini. Download dulu. Lagi singkat. Ada? Lagi menyingkap. Mana? Slim 9. Oke, tutup lah itu. Tutup, Pak. Ya. Sudah diaktifkan belum itunya? Sampai P-nya? Oh, sudah ya tadi ya? Sudah, Pak. Nah, sekarang buka Mozilla Plus aja, yang plus ini. Oh, di anu dulu. Rename dulu ini. Ya, klik C, htdoc tadi sampai P dulu. Nah, rename. Ya, htdoc buka. Rename 999. Klik kanan. Rename perpustakaan ya. Ini ya download. Lagi download. Ya. Sudah. Jadi Bayu buat nama itunya Bayu aja ya, biar ini tadi biar support. Itu ini lokal ya. Ini, Pak. Belah sini. Nah, lokal sebelah sini ya. Ini lokal. Yang nomor 2 Pak ya? Ya. Jangan di itu ya, sebelahnya. Sebelahnya ya. Ini kan? Ya. Jangan situ. Sini. Klik sebelah sini. Oh, semua ini. Lokal itu. Terus tuh perpustakaan yang itu udah saya bela. Perpustakaan kalau ini Bayu ya. Ini pasang Bayu. Iya, Bayu juga. Perpustakaan, bawahnya perpustakaan juga. Ingat ya, huruf kecil-kecil semua. Perpustakaan. Nah, udah. Terus cek all. Bawah lagi. Ada cek all itu. Nah, itu centreng lah all itu. Pilih semua kalau di situ. Udah bawah, go. Kirim bawah. Kirim kalau situ ya. Ini go bawah. Jangan di-saving lagi. Ini nggak ada di Tadi di go apa dikirim? Di Go tadi, Pak. Ya udah usah di-saving lah ini kayak tambah salah kan. Sudah. Ya udah biar enggak apa-apa, simpan juga ada apa-apa. Sudah. Lihat C-nya sudah dirubah, yang rename itu sudah dirubah belum? Yang C yang di ini Pak. Ya coba lihat. Di htdoc. Buka. Itu perpustakaan buka dulu. htdoc perpustakaan. Udah, Pak. Ya. Ya sudah. Sekarang buka tuh. Perpustakaan dirubah jadi Bayu. Rename Bayu. Udah. Buka itunya. Apa namanya? Dari Mozilla tinggal. Udah selesai tuh kalau udah itu. Dari Mozilla Pak. Dari Chrome. Terus Ya apa? Localhost Bayu. Ini localhost perpustakaan ya. Iya Pak. Nah, sudah. Buat itu apa? Indeks. Nah, enter perpustakaan by localhost garis miring perpustakaan.
Bayu ya. Gestar Pak ya. Iya, Masih sama nih Pak. masih juga ya. Kalau Bayu terus admin coba. Terus ke bawah. Next ya, next. Itu ya. Nah itu ikuti aja langkahnya ya. Terus di siapa tadi? Coba admin. Itu bener, itu Bayu bener. Perpustakaan masih juga. Coba shutdown dulu, siapa tahu anu nih. Matiin dulu Pak ya. Ya, internetnya mati kan lagi ganggu terus kan. Shutdown lagi. Apa perpustakaan ya? Ya, tes. Udah kesimpan jadi dia langsung Tes, aktif, ya? iya. Nah terus, Oke. coba warna biru tadi. Nah itu passwordnya perpustakaan aja. Pustakaan. Username biarlah. Pustakaan. Username-nya admin kalau salah tadi, mungkin Bayu ya. Coba dicek. Tadi di apa? Passwordnya lagi, perpustakaan. Pustakaan. Tadi username-nya admin ya. Passwordnya perpustakaan, mungkin kebalik itu tadi punya. Coba. Tapi itu sudah dimatikan belum ini ya? Aktif belum itu ya? Coba ulang lagi. Siapa tahu sebelum di shutdown. Coba sekali lagi. Aktifkan dulu tapi itunya ya. Admin perpustakaan ya. Klik Ya. tes. Dah next aja lah, nggak apa-apa, nggak dirubah. Oh dirubah dulu nih. Udah dirubah Pak. Boleh apa? Udah dirubah tadi. Yang installnya? Iya. Ya sudah. Klik go. Kita sini. Nah sudah. Tinggal ini. Saya Tinggal buat itunya apa namanya? Indeks PHP. Nah ini sini. Apa tadi login sama dengan PHP, tanda tanya P sama dengan login. Yang aktif Apache sama SQL Pak. Iya, aktifkan coba, siapa tahu bisa. Nah, tinggal passwordnya tadi. Password kebalik aja coba, tadi admin dulu baru perpustakaan ya. Siapa tahu bisa. Kalau nggak bisa, shutdown ini lagi. P sama dengan login. P sama dengan login. Ya enggak apa-apa ya, walaupun ujian ini yang penting bisa, sudah selesai dari sini nanti kalau suruh install ya coba. Nah, udah selesai ya. Siapa nih? Arif selesai ya. Udah, tinggal ini punya Bayu. Nah, coba PHP indeks. Oh dia indeksnya belum muncul ya. Belum muncul Pak, ini tuh Pak. Nah, coba nggak apa-apa, tulis saja indeks ya. Indeks. Kayak gitu ya, Arif ya. Mudah-mudahan bisa nanti kalau menginstal terus indeks titik PHP ya. P sama dengan login. Login. Enter. Nah, admin. Coba bawahnya perpustakaan. Mudah-mudahan bisa nih. Tadi kan kebalik ya, itu nih waktu membuatnya kan. Adminnya tidak dirubah kan? Iya Pak. Tadi passwordnya apa? Banyak. Ini Perpustakaan Pak. Dua-duanya? Iya. sudah Pak. Nah, saya. Bidang perpustakaan. Oke, sukses ya. Udah dua-duanya ya. Iya Pak. Oke, selesai kita ya. Iya. Ya.